Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Tumbal Proyek. Di sini kami ingin mempresentasikan progres tugas besar manajemen proyek. Yang pertama-tama, kami memiliki tim terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Sidki Atala, yang kedua Muhammad Ilham Firdaus, yaitu dengan saya sendiri Bagus Hardianto dan Muhammad Iqbal Al-Qotat. Untuk deskripsi proyeknya, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi e-Sakip yang sudah ada di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan ini berfokus pada penambahan fitur penyusunan dokumen, cascading, dan pohon kinerja untuk meningkatkan kualitas dan optimalisasi implementasi sistem, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disebut SAKIP. Untuk pendekatan manajemen cakupannya ada yang pertama di definisi cakupan proyek mengacu pada dokumen rencana, manajemen cakupan, dan kerangka acuan kerja. Lalu detail cakupan dijabarkan lebih lanjut di bagian penentuan cakupan dan WBS. Untuk penanggung jawab manajemen cakupan, Project Manager atau PM bertanggung jawab utama atas manajemen cakupan. Untuk PPK atau penjabat pembuat komitmen memberikan keputusan final terkait deliverables dan perubahan cakupan. Untuk ukuran dan verifikasi cakupan, verifikasi dilakukan melalui berbagai tes, trial, dan testing. Dilakukan oleh tim, proyek, dan klien, biro organisasi Prof. Sumut. Hasil akhir harus mendapatkan persetujuan klien. Perubahan cakupan, setiap perubahan harus diajukan kepada PM. PM menilai dampak perubahan terhadap budget dan timeline. Perubahan yang diterima PM akan direview oleh klien untuk persetujuan. Penerimaan hasil akhir, PPK bertanggung jawab atas penerimaan hasil final proyek berdasarkan masukan stakeholder dan tim proyek. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke peran dan tanggung jawab. Pada proyek S-Akip ini, project owner-nya yaitu PPK Biro Organisasi Setdaprov Sumut, yang bertanggung jawab untuk menilai, menyetujui, atau menolak permintaan perubahan cakupan, lalu menerima hasil akhir dari proyek secara formal. Lalu yang kedua ada tim leader dari tenaga ketua tim, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memverifikasi cakupan proyek sesuai rencana, memfasilitasi permintaan perubahan cakupan dan menilai dampaknya, mengkomunikasikan keputusan terkait cakupan kepada tim dan stakeholder, lalu memperbarui dokumen proyek setelah perubahan disetujui. Lalu yang kedua, sistem information expert oleh tenaga ahli sistem informasi, bertanggung jawab memastikan perubahan cakupan secara teknis layak dilakukan dan berpartisipasi dalam penilaian dampak perubahan cakupan. Lalu selanjutnya ada sistem sistem analis dan database designer oleh sub professional staff, bertanggung jawab untuk memvalidasi bahwa perubahan cakupan dapat diterjemahkan ke desain sistem dan arsitektur database, lalu berkontribusi dalam menentukan solusi teknis atas perubahan cakupan. Lalu ada peran sebagai programmer yang diisi oleh subprofessional staff, bertanggung jawab untuk menilai upaya atau effort yang dibutuhkan untuk perubahan cakupan dan mengimplementasikan perubahan yang disetujui dalam kode aplikasi. Lalu yang terakhir ada IT support oleh tester atau sub IT support atau tester oleh sub professional staff, bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa deliverables sesuai cakupan saat pengujian dan menguji apakah perubahan cakupan telah diterapkan dengan benar tanpa menimbulkan error baru. Lalu masuk pada project scope management. Yang pertama project deliverables-nya, aplikasi S-Akip ini yang berbasis web dengan fitur tambahan cascading dan performance tree. Lalu laporan aktivitas pengembangan aplikasi dan instalasi aplikasi pada server pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Lalu pengecualian proyeknya, yang pertama pemeliharaan 3 bulan hanya untuk perbaikan bug tanpa perubahan UI atau penambahan fitur. Lalu pengadaan perangkat keras atau server baru tidak termasuk, dan entry data dan migrasi data di luar kebutuhan pengajian tidak termasuk. Lalu asumsi proyeknya, klien menyediakan akses data, personel, dan server tepat waktu, server klien siap dan memenuhi kebutuhan teknis. Lalu stakeholder, klien
tersedia untuk tersedia untuk rapat, uji coba, dan feedback. Lalu kriteria penerimaannya, proyek Esakip ini dianggap selesai jika yang pertama, semua fitur berjalan penuh dan lolos uji coba, lalu aplikasi berhasil diinstal dan beroperasi di server klien, laporan akhir diserahkan dan diterima klien, dan serah terima resmi proyek diselesaikan. Lalu untuk batasan proyeknya, waktunya maksimal 2 bulan dengan anggaran 40 juta, dan teknologi yang dipakai itu PHP versi 8.1 untuk database menggunakan MariaDB, dan untuk operation sistemnya menggunakan Linux. Oke, selanjutnya masuk ke work breakdown structure atau WBS. Pada WBS untuk proyek Esakip ini terdapat 5 fase. Yang pertama ada fase persiapan, pengembangan, testing dan finalisasi, implementasi, dan sosialisasi dan pelaporan. Oke, untuk selanjutnya untuk bagian Gantt saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian Gantt dari proyek Esakip. Gantt ini merupakan gambaran keseluruhan jadwal proyek mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Diagram ini membantu kita memahami hubungan antar kegiatan, durasi pengerjaan, serta waktu mulai dan selesai setiap tugas. Dengan Gantt, kita bisa memantau progres, menghindari tumpang tindih, pekerjaan yang tidak perlu, dan memastikan setiap fase berjalan sesuai dengan rencana. Jika kita lihat pada bagian kiri diagram, terdapat struktur WBS atau Work Breakdown Structure. WBS ini membagi proyek menjadi beberapa fase utama, yaitu fase persiapan, fase pengembangan, fase testing dan finalisasi, fase implementasi, dan serta fase sosialisasi dan pelaporan. Setiap fase kemudian dipecah lagi menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih rinci. Masuk ke bagian kanannya, di sini ditampilkan timeline yang menunjukkan kapan setiap aktivitas dimulai, berapa lama berlangsung, dan kapan selesai. Setiap bar berwarna biru menunjukkan durasi pengerjaan aktivitas tersebut. Pada fase persiapan, kegiatan dimulai dengan pengumpulan kebutuhan, pembuatan dokumen SRS, hingga desain awal. Fase ini berlangsung sekitar akhir April hingga awal Mei. Warna biru yang lebih pendek menunjukkan bahwa beberapa tugas seperti kebutuhan desain dan pengumpulan bahan memiliki durasi yang lebih singkat. Kemudian dilanjutkan ke fase pengembangan yang terlihat cukup panjang dan terdiri dari beberapa aktivitas paralel. Di sini tim melakukan desain UI UX, pengembangan backend, frontend, serta integrasi sistem. Barang tumpang tindih menunjukkan bahwa beberapa pekerjaan dilakukan secara bersamaan untuk mempercepat proses, namun tetap dalam alur yang terkoordinasi. Selanjutnya masuk ke fase testing dan finalisasi, mulai dari pengujian internal, pengujian bersama mitra, perbaikan bug, hingga review final. Pada bagian ini terlihat beberapa bar pendek dan berurutan yang menandakan fase iteratif, yaitu proses pengujian, perbaikan, kemudian diuji kembali. Berikutnya adalah fase implementasi, yang meliputi instalasi aplikasi, setup server, deployment, monitoring, hingga UAT atau User Acceptance Test. Pada bagian UAT terlihat ada jeda-jeda yang menggambarkan adanya waktu penyesuaian dan perbaikan berdasarkan masukan pengguna. Fase terakhir adalah sosialisasi dan pelaporan, yang mencakup menyusun materi, jadwal sosialisasi, pelatihan pengguna, dokumentasi teknis, hingga penyerahan laporan akhir. Secara keseluruhan, fase ini ditampilkan dengan bar-bar yang lebih rapat, yang menandakan adanya beberapa tugas yang berjalan berdekatan dan saling melengkapi. Jika kita lihat secara keseluruhan, proyek ini berlangsung dari akhir April hingga akhir Juni. Dengan Gantt ini kita bisa memastikan bahwa setiap fase berjalan sesuai timeline, memudahkan koordinasi antar tim, dan memberikan gambaran jelas mengenai progres proyek dari awal sampai selesai. Di sini juga ada link Gantt dari kelompok kami. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Sidki. Untuk cost management dari proyek Esakip ini, kami membaginya menjadi beberapa kategori sesuai dengan WBS. Jadi pengalokasian dananya itu berdasarkan workflow dan structure yang sudah dibuat. Bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk total biaya keseluruhan proyek itu ada di 40 juta rupiah. Dan 40 juta ini akan dibagi-bagi di masing-masing eh, aktivitas WBS. Nah, untuk aktivitas WBS-nya di fase persiapan bisa dilihat ini
untuk estimasi biayanya adalah 2 juta, yang dimana adalah 5% dari total biaya atau total budget yang diberikan. Dan ini digunakan untuk rapat, pengumpulan data, dan pembuatan dokumen-dokumen seperti SRS dan SWDD. Lalu untuk fase development atau pengembangan, di sini kita memberikan dana sebesar 24 juta, yaitu 60% dari total dana yang dilokasikan untuk proyek ini. Dan ini digunakan untuk membayar developer, untuk pengembangan UI UX, backend, frontend, dan integrasi. Lalu untuk fase testing dan finalisasi, kami berikan estimasi biayanya yaitu adalah 4 juta, yang dimana ini adalah 10% dari total alokasi dana untuk proyek ini. Dan ini digunakan untuk testing internal, testing dengan mitra, dan bug fixing. Lalu di fase implementasi atau fase yang terakhir, ini ada di 2 juta yaitu 5% yang digunakan untuk biaya setup server, deploy aplikasi, dan user acceptance test. Dan kami juga memberikan cadangan yaitu di jumlah 4 juta rupiah, yang dimana adalah 10% dari total dana. Dan ini digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak atau darurat yang misalnya muncul di tengah-tengah berjalannya proyek, seperti misalnya pembayaran server yang mungkin harganya tiba-tiba naik, atau eh, penambahan pembayaran untuk developer dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah pengalokasian untuk manajemen proyek dan overhead, yang dimana di jumlah 2 juta yang dialokasikan sebesar 5%. Dan biaya ini digunakan untuk PM, administrasi, dan koordinasi. Dan di sini ada eh, apa pembagian dana dengan melihat fase-fasenya, yaitu bulan 1 dan bulan 2 karena proyek ini dilaksanakan selama 2 bulan. Jadi untuk eh, bulan 1 ada fase 1 tik 1 dan 1 tik 2, yang dimana itu adalah fase persiapan dan fase pengembangan. Di sini di bulan 1 itu dipakai sebanyak 16 juta untuk total biaya untuk pengalokasian dananya. Lalu eh, di bulan 2 yaitu fase 1.2, yang dimana itu tetap fase pengembangan yang tadi, karena itu dijadwalkan untuk berjalan selama 2 bulan. Lalu fase 1.3, 1.4, dan 1.5, yang dimana masing-masing adalah fase testing, fase implementasi, dan fase sosialisasi dan laporan. Dan ini dilokasikan sebanyak 18 juta untuk bulan kedua. Dan cadangan tadi masing-masing dibagi 2 juta untuk 2 bulan tersebut. Dan sama dengan manajemen proyek dan overhead, itu sama-sama dibagi 1 juta untuk masing-masing bulan. Dan untuk total cost-nya atau baseline-nya itu ada di 19 juta untuk bulan pertama dan 21 juta di bulan kedua. Eh, untuk kontrol threshold dari proyek ini, batas toleransi untuk setiap penyimpangan biaya, jika cost variance atau CV melebihi 10% dari anggaran yang direncanakan, maka PM atau project manager harus mengambil tindakan korektif dan melaporkannya kepada project owner. Lalu untuk performance measurement rules atau eh, peraturan dalam mengukur performa dari pengerjaan proyek, itu dilakukan dengan pengendalian biaya akan menggunakan teknik EVM, yaitu Earned Value Management, yang dimana ini menggunakan eh, RP atau Rate of Performance untuk mengukur presentasi pekerjaan yang sudah disesuaikan. Lalu digunakan juga CPI atau Indeks Kinerja Biaya, dan SPI, Indeks Kinerja Jadwal, eh, akan dihitung dan dipantau secara berkala. Dan jika nilai dari salah satu CPI dan SPI itu berada di bawah satu, hal ini menunjukkan masalah, yang dimana bisa berarti jika CPI-nya di bawah satu, maka proyeknya bisa terlalu mahal atau di luar budget yang diberikan. Dan jika SPI-nya kurang dari satu, itu bisa menandakan bahwa proyek ini eh, keluar dari jadwal yang sudah ditentukan dan harus dianalisis lebih lanjut. Dan untuk kontrol cost proses sendiri, ya, pengendalian biaya meliputi pemantauan kinerja biaya dan memastikan bahwa hanya perubahan yang disetujui yang dimasukkan ke dalam cost baseline yang direvisi. Dan setiap perubahan cakupan yang disetujui harus dievaluasi
dampaknya terhadap anggaran oleh PM, kemudian disetujui oleh PPK. Tim akan menggunakan cost baseline yang ditetapkan dalam dokumen ini untuk memantau status project. Sekian dari presentasi kami, dan untuk bagian cost manajemennya, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.